Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Yakobus pasal keempat. Hari ini Pastor Yoshan yang menyampaikannya. Merendahkan rindi, dan merendahkan rindi lagi. Di pasal sebelumnya kita harus mengekang lidah kita. Kita harus mengendali lidah kita, mulut kita untuk memuji Tuhan, mulut bukan untuk menggerutu. Pada sampai di kitab Yakobus pasal keempat ini ada inti yang lain, yaitu Tuhan berkuasa. Ada Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Tuhan akan bekerja. Kamu tidak tahu apa yang Dia kerjakan. Seperti keadaan Hong Kong. Keadaan Hong Kong susah untuk dikira. Sesungguhnya protokol kesehatan bagi Hong Kong sangat baik kalau dibandingkan dengan negara lain. Tetapi tidak tahu mengapa pada bulan Februari tahun ini, pandemik ini dibandingkan dengan masa lalu itu 4 sampai 5 kali lipat yang terinfeksi. 2 tahun kemarin ditambahkan totalnya juga tidak sampai 1/4 atau 1/5. Mungkin kita bertanya mengapa bisa demikian. Sesungguhnya tidak tahu. Hanya Tuhan yang berkuasa. Ya, kita harus berdoa agar pandemik ini segera berlalu. Tapi Tuhan ada kehendaknya sendiri. Jadi kita harus mengerti apa keinginannya, kehendak Tuhan. Kita tahu Tuhan bekerja. Kita tahu Tuhan berkuasa. Dan juga kita harus taat di hadapannya. Kita harus merendahkan diri, merendahkan rindi, dan merendahkan diri lagi. Subtema pertama ayat 1 sampai dengan 10, yaitu percaya pada Tuhan, merendahkan diri pada Tuhan, dan melawan hawa nafsu. Ayat pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu yang dimaksud ini siapa? Kamu yang ini, yaitu kepada 12 suku yang tersebar di berbagai tempat, dan juga termasuk kita, yang tersebar di seluruh tempat. Seperti kita, mungkin kita berada di depan TV, di depan komputer, atau di depan HP. Jadi kita semua orang harus dengan taat untuk tinggal di rumah. Kita tersebar di mana-mana. Kita orang Kristen dalam masa pandemik ini, kita tersebar di mana-mana, berada di mana-mana. Dan di sini dikatakan, dia bertanya, ditanyakan, dari manakah datang sengketa? Dari mana datangnya? Pertengkaran di antara kamu datang dari mana? Apa yang kamu ributkan? Apa yang kamu pertengkarkan? Ada penindasan dari lingkungan? Kita demi Tuhan tersebar di berbagai tempat. Apa yang kita sengketakan? Apa yang kita ributkan?
Dengan jelas lagi kita katakan, yaitu dari berbagai macam dari hawa nafsu kita. Nafsu ini yaitu yang keinginan kita. Keinginan ini hanya menyia-nyiakan di ayat ketiga dikatakan hanya menyia-nyiakan, tidak menerima apa-apa. Dengan jelas lagi kita katakan apa yang kita ribut yaitu yang apa yang kita inginkan, yang apa yang kita mau. Kita mengira demikian lebih baik. Kalau orang tidak memberi maka kita bertengkar. Bawa masker bukankah lebih aman? Bukankah lebih mudah tidak mudah terjangkit? Bukankah tidak mudah untuk menjangkitkan orang lain? Iya, memang benar banyak orang yang mati. Banyak karena pandemik ini banyak orang yang meninggal. Sekarang saya pun mulai merasakan tidak memahami apa yang orang pikirkan. Orang yang meninggal itu bukankah juga teman-temanmu? Mungkin kamu juga pergi ke tempat rumah belah sungkawa, rumah duka. Tetapi demi untuk tidak membawa masker, ada orang yang demonstrasi, ada orang yang ribut. Apa yang dipertengkarkan? Tujuannya hanya untuk tidak membawa masker lebih nyaman. Banyak sekali lebih jelas kita katakan yaitu menginginkan apa yang kita perlu, yaitu hawa nafsu. Yang kita katakan lebih tegas demikian. Kalau kita bertengkar, apa gunanya? Dan juga di situ kamu bisa lalu untuk membunuh, iri hati, ribut, pertengkaran ini sesungguhnya tidak dapat memperoleh apa-apa. Surat Yakobus mengatakan, mengapa kamu tidak memperolehnya? Karena kamu tidak berdoa. Yaitu mulutmu bukan untuk bertengkar, tetapi untuk berdoa. Ada sebagian orang berkata, ya aku ada berdoa, benar. Kamu berdoa, tetapi yang kamu doakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dengan dasar yang tidak tepat. Untuk berebut atau bertengkar karena menginginkan yang diinginkan. Dan sekarang kamu berdoa, kamu mohon pada Tuhan apa yang kamu inginkan. Ini adalah permintaan yang sia-sia. Yang kita doa, yang kita minta bukanlah yang sesungguhnya yang benar, maka kita akan jatuh dalam keadaan yang demikian. Ya, kita hanya lewat Tuhan untuk meminta sesuatu. Kita percaya dengan Tuhan, kita harus dibedakan dari dunia ini. Tetapi ada kalanya kita juga meminta soal duniawi pada Tuhan. Tuhan, bolehkah aku makan lebih enak lagi? Tuhan, bolehkah aku lebih kurus lagi? Tuhan, bolehkah aku beli rumah yang lebih murah lagi? Tuhan, aku punya anak 3, bolehkah aku membeli 3 rumah? Yaitu kita percaya Tuhan, tetapi yang kita inginkan adalah keinginan duniawi. Ini apa yang
yang dimaksud ini. Inilah yang dikatakan di ayat keempat, yaitu orang-orang yang tidak setia. Yang tidak setia dalam kerohanian. Yaitu mau percaya Tuhan tetapi mengikuti dunia. Di sini dikatakan dengan jelas, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Yaitu kita kalau mengandalkan dunia ini, kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita menjadi musuh dengan Allah. Ayat ke-6, inilah inti dari seluruh pasal ayat. Dikatakan, bukankah kitab suci menulis tanpa alasan? Kamu lupa bahwa Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati? Menentang dan mengasihani ini adalah kata kerja. Tuhan punya hak kuasa. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melihat kamu ini sungguh orang yang sombong, orang yang congkak, maka menentang kamu. Dia menolak kamu. Mungkin kita berkata, ada rekan saya siapa yang tidak baik, saya akan menentang dia akan menjadi musuh saya. Di sini Tuhan berkata, kamu salah, bahwa akulah yang menjadi musuhmu, yang menentang kamu. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, yaitu orang yang tidak menonjolkan diri. Dia tahu bahwa segala sesuatunya ada di bawah pimpinan Tuhan, dan dia tahu bahwa ada di bawah bimbingan yang penguasa. Maka Tuhan akan berkata, aku akan memberkati dia, dan aku akan sendirinya mengasihani dia. Tuhan terus bekerja. Pada saat kita sengketa, kita bertengkar iri hati dalam Kristus. Yakobus memberitahu kita, jangan lupa Tuhan itu bekerja. Ada Tuhan. Kamu jangan mengira Tuhan itu tidak ada. Kamu mengira kamu bisa merebutnya, kamu tidak bisa merebutnya. Karena maka di situ kamu akan mengalami bahwa semua itu adalah kesia-siaan, tidak mendapatkan apa-apa, karena Tuhan ada. Kalau Tuhan memberimu, maka kamu akan mendapatkannya. Dia akan memberikan kamu dengan sia-sia. Dia akan memberikanmu. Ada kalanya Tuhan menantang kamu pada saat kita congkak, kita merasa diri kita apapun sanggup, maka Tuhan akan menentang kita. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan lagi bekerja. Kamu jangan menghalang dia, seperti di masa pandemik ini. Di masa pandemik ini adalah Tuhan mengizinkan. Pada saat Tuhan mengizinkan, Tuhan ingin mengadakan perubahan sesuatu. Tuhan ingin bekerja. Jadi pada saat mula dari pandemik, Tuhan cepatlah kiranya pandemik ini berlalu. Tetapi Tuhan membiarkan pandemik ini terjadi, ada tujuan. Adakah tujuan Tuhan itu tergenapi? Saya tidak peduli, pokoknya cepat berlalu, jangan menyusahkan aku. Setelah masa berlalu, aku bisa mengerjakan apa yang aku ingin kerjakan. Tetapi sekarang aku mulai berubah.
Ya Tuhan, di masa pandemi ini begitu lama, sesungguhnya apa yang ingin Engkau perubahan dalam hidupku? Adakah yang harus aku ubah dalam hidupku? Sekarang banyak sekali perubahan, dan juga mungkin dah seumur hidup adalah berdoa yang paling banyak waktu untuk berdoa. Pagi, renungan doa pagi, siang hari, di Zoom, para staf gereja bersama berdoa, dan sore juga ada menara doa kerajaan Allah, dan setelah makan malam juga doa. Jadi seumur hidup waktu doa yang paling banyak. Saya berpikir ini adalah Tuhan untuk mengadakan perubahan, dan juga masih ada kehendak Tuhan yang lain. Jadi kita harus mengerti akan kehendak Tuhan, dan kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Di sini rendah diri ada beberapa arah. Pertama, kita harus taat pada Tuhan, mendekatkan pada Tuhan, melawan hawa nafsu. Bukan hanya taat, juga kita harus mendekatkan diri. Di pasal sebelumnya Yakobus juga memberitahukan bahwa setan-setan pun percaya pada Tuhan. Tuhan juga taat karena pada Tuhan menyuruh dia bekerja, apa yang kerja Tuhan dia juga mengerjakan. Tetapi setan melawan Tuhan. Kita bisa taat, tapi juga bisa melawan Tuhan. Maka di sini agak rumit. Di sini sesungguhnya kita selain taat, kita juga mendekatkan diri pada Tuhan. Seperti masalah di ibadah utama kita, yaitu tentang berkat, itu sama. Yes, kemarin pada saat kita rapat juga mengatakan bahwa berkat Tuhan ada pada kita semua. Berkat, kata ini kita harus mendaki bukit baru kita bisa mendapatkan. Apakah kita bisa mendaki bukit bisa kita mendapatkan? Belum tentu dapat. Seperti saya juga menjadi kebiasaan, saya bisa mendaki bukit, tetapi setelah sampai di sana saya akan mencari tempat yang nyaman dan istirahat. Di khotbah bukit, Yesus mengajar dan murid-muridnya berada di dekatnya dan mengajar mereka. Kita harus mengikuti Yesus untuk mendaki bukit. Kita harus taat, kita harus mendekatkan diri kepadanya. Jadi kita taat pada Tuhan, kita mendekatkan diri pada Tuhan dan melawan hawa nafsu. Ayat 11 sampai dengan 12, tema kedua. Taat pada hukum, jangan memfitnah. Di sini dikatakan kita jangan saling menghakimi. Menghakimi yaitu memfitnah. Dengan arti yaitu menghakimi. Penghakiman itu ada di mana? Sesungguhnya apa yang yang manusia lakukan di hadapan hukum Taurat itu sangat jelas. Ada masalah sudah jelas dijelaskan di hukum Taurat. Kita tidak usah secara terperinci mengatakan kamu punya masalah apa. Pada saat kita berkata demikian, seperti hukum Taurat tidak cukup, maka kita harus membantu. Jadi menghakimi sama dengan gunanya hukum Taurat tidak cukup atau hukum tidak cukup, maka aku menambahnya. Tetapi hukum itu datang dari Tuhan. Hukum Taurat itu untuk menghakimi orang. Di sini ada hukum yang dari Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi hakim.
Jadi kita haruslah menjaga diri kita sendiri lebih baik. Bagaimana penghakiman akan orang lain akan ditunjukkan. Kita harus taat pada hukum, maka kita harus taat pada Tuhan pembuat hukum, jadi kita jangan menghakimi. Kita berikan hukum ini kepada Tuhan. Ini adalah merendahkan diri. Kita serahkan hak penghakiman ini kepada Tuhan. Jadi inilah kita dikasihkan dengan merendahkan diri. Di masa pandemik ini kita mudah sekali merasakan pada saat orang ada yang terjangkit, reaksi kita pertama akan bertanya, mengapa kamu bisa terjangkit? Kamu tidak berhati-hati. Kemudian bermacam-macam omongan. Kamu demikian, bukannya kamu mencelakai kita semua orang, dan terus menghakimi. Dan mulai memikirkan apa kesalahannya. Semua ini kita harus lepaskan. Kita serahkan pada Tuhan. Tuhan punya kuasanya sendiri. Jangan mengejar, karena virus tidak bisa kita lihat. Siapapun tidak menginginkannya. Saya merasakan akan tekanan batin orang yang lagi terjangkit itu sangat berat. Saya pertama pada saat saya di swab belum tidak terjangkit, tetapi saya merasa beban saya sangat berat. Kamu sangat ingin cepat tahu apa hasil dari swabmu itu, dan juga khawatir kalau negatif bagaimana, kalau positif bagaimana. Jadi setiap hari juga harus ada cek, jadi satu merupakan beban yang tekanan yang berat. Kalau positif bagaimana, dan pada saat itu akan menghadapi tekanan yang berat. Jadi kita jangan untuk mengatai dia. Dengan demikian kita akan menganggap tidak ada Tuhan dan kuasa Tuhan tidak ada berkuasa. Maka dengan demikian kita tidak merendahkan diri. Sesungguhnya Tuhan yang bekerja. Tuhan menentang, Tuhan yang memberikan belas kasihannya, mengasihinya. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah diri. Tuhan yang memberikan hukum, Tuhan pembuat hukum, dan dia sendiri yang menjadi hakim, dan dia sendiri berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Dan 13 sampai dengan 17 kita taat, jangan menyombongkan diri. Ayat 13, jika sekarang kamu berkata hari ini dan atau besok kamu berangkat ke kota Anu atau di sana, dan kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sesungguhnya sini memberitahukan kita, yaitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. Di Hong Kong pada tahun baru Cina, Happy New Year, tahun baru lunar tahun ini, kamu bisa tahu bulan 2 virus ini begitu kamu tidak tahu kalau akan virus ini begitu banyak merajalela. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bagaimana kamu bisa dengan pasti tahun ini kamu mengerjakan apa, tahun depan kamu mengerjakan apa? Kita tidak tahu. Di sebelah pihak kita tidak tahu apa yang harus terjadi besok, dan juga dalam kekalan hidup kita itu hanya sementara. Kita hanya bisa berkata
Tuhan, kiranya Engkau memberikan aku hidup, aku akan hidup. Jika Tuhan menghendaki aku hidup, berbuatlah ini dan itu. Yaitu aku hanya taat pada kehendak Tuhan, bukan pada apa yang ingin aku kerjakan. Ini yang dimaksud dengan rendah diri. Rendah diri yaitu merespon akan sikap kita, arah kita. Pertama, kita harus taat dan mendekatkan diri pada Tuhan, melawan hawa nafsu. Kemudian, menjaga lidah mulut kita. Jangan sembarangan menghakimi saudara-saudari kita, karena di sini ada hukum. Jangan banyak urusan. Jangan menfitnah, sebab ada Tuhan. Jangan merasa apapun kamu bisa lakukan. Sesungguhnya apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Sesungguhnya tidak tahu. Dua tahun ini saya mulai banyak meneliti beberapa akan penelitian spesialis. Sesungguhnya tidak ada satupun yang cocok, yang tepat. Ada pada saat pandemi ini yang berkata ada yang 10.000 orang sampai 100.000 orang, 1 juta sampai bermiliar yang tertinggi. Sekarang sudah sampai 4 miliar. Jadi tidak ada orang yang bisa mengira. Pada saat mula, ada orang berkata 3 bulan akan berlalu, musim semi sudah tidak ada. Tetapi ini semua tidak berlalu. Dan tahunnya kedua, mungkin pada musim semi lagi akan berlalu. Oh, tidak apa-apa. Sekarang ada yang berkata tidak apa-apa, kita hidup bersama dengan dia. Bukankah, apakah bisa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan lagi bekerja. Yang hanya kita tanya, jika Tuhan menghendaki, izinkanlah aku hidup. Tuhan, jika Engkau menghendaki aku hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Kita harus mendekat pada Tuhan. Kita harus taat pada kehendak Tuhan. Kita harus merendahkan diri, rendah lagi, dan merendahkan diri lagi. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita, mengekang lidah kita. Mari lidah kita hanya untuk memuji Tuhan, mulut kita untuk berdoa, untuk menghibur orang lain. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Haleluya.